Halo para pembelajar sukses. Sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah kreatif problem solving secara umum. Kali ini kita akan masuk ke langkah-langkah dalam proses kreatif problem yang pertama, yaitu mengumpulkan informasi untuk menemukan masalahnya. Nah, pengumpulan informasi tujuannya apa sih? Ya, tujuan utamanya adalah mendapatkan sudut pandang yang lengkap agar masalah dapat ditemukan, ya, masalah yang paling utamanya dapat diprioritaskan dan dapat diselesaikan dengan benar dan efektif. Ya, proses mengumpulkan informasi detailnya akan saya jelaskan di video yang nanti, gitu ya. Ada mengumpulkan jenis-jenis informasi dan cara pengumpulannya, gitu ya. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu cara menentukan prioritas masalahnya, gitu ya. Jadi contoh, kita sudah mengumpulkan 5 masalah nih, 5 masalah, gitu ya. Yang mana yang mau kita kerjakan dulu nih dari 5 ini, gitu ya. Tentu kita harus pilih. Bagaimana memilihnya? Harus menggunakan proses yang namanya menentukan prioritas. Dalam menentukan prioritas, kita harus menentukan dulu kriteria-kriteria apa saja yang bisa kita gunakan dalam memprioritaskan masalah-masalah tersebut. Saya akan menjabarkan ada sekitar 6, gitu ya. 6 kriteria untuk menentukan prioritas dalam memilih masalah, gitu ya. Sebetulnya nggak hanya 6, Anda bisa menentukan sendiri nanti, gitu ya. Tapi yang 6 ini biasanya yang paling umum dipakai, gitu ya. Yang pertama, yang paling atas ini adalah keseriusan masalahnya, atau severance kalau bahasa Inggrisnya, severance, gitu ya. Seberapa serius, seberapa keparahannya, gitu ya. Kalau dikasih skor dari 1 sampai 10, 1 itu mungkin tidak parah masalah tersebut, 10 sangat parah. Nah, itu ya. Jadi di sini adalah keseriusan atau keparahan dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua ya, adalah urgensi masalah. Ya, urgensinya. Atau kemendesakannya masalah ini harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan menit ini juga. Waduh, gitu kan. Menit ini juga harus diselesaikan, atau bisalah minggu depan, gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, cakupan masalah, ya. Masalah ini cakupannya apakah, contohnya gini, apakah masalah ini hanya terjadi di satu divisi saja, bahkan di satu departemen saja, atau bahkan di satu tim saja, atau bahkan satu orang saja, atau masalah ini tuh ada di mana-mana. Ada di bagian marketing, ada di bagian operation, ada di bagian keuangan, gitu ya. Jadi masalah ini kalau sangat banyak di mana-mana ada terjadi, berarti cakupannya luas, ya, gitu. Kemudian urutan yang keempat adalah dampak keuangannya atau financial impact. Ya, masalah ini menimbulkan dampak keuangan yang seberapa besar sih, gitu ya. Apakah hanya ratusan ribu saja, jutaan, puluhan juta, miliaran? Nah, gitu. Seberapa sering masalah ini muncul? Dampaknya gede banget, gitu ya. Tapi 100 tahun sekali aja mungkin belum tentu muncul, gitu ya. Misalnya dampak dari virus new corona, itu gede cakupannya, seluruh dunia. Tapi frekuensi munculnya mungkin ya satu gelombang tahun ini doang, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan 100 tahun ke depan nggak ada lagi, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau sering muncul, ya setiap jam, setiap menit, di perusahaan yang ini sering muncul, atau setiap hari sering muncul komplain yang sama misalnya. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Ya, sering munculnya, keseringannya, gitu ya. Likelihood, kemungkinan terjadi. Nah, kemungkinan terjadi ini juga, jadi masalah ini sering muncul, biasanya sering terjadi, gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang masih potensi-potensi aja, tapi dia tidak terjadi beneran. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir tadi. Anda boleh nambahin yang lain sih, yang kriteria yang sesuai dengan yang biasa digunakan di perusahaan Anda dalam menentukan pemilihan masalah. Di video berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana menentukan informasi tentang masalah dan bagaimana memilihnya atau memprioritaskannya
agar Anda bisa tahu prosesnya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengumpulkan informasi dan mendemonstrasikan juga menentukan prioritas masalah. Dibantu rekan saya, Pak Michael. Baik, Pak Michael. Ya. Nah, sekarang Pak Michael, Bapak kan sekarang sedang baru nih bekerja ya di perusahaan kita ya. Masalah-masalah apa yang Pak Michael sedang hadapi nih saat ini ya sebagai orang baru di perusahaan ini, dikasih pekerjaan di bidang marketing dan sales ya? Siap. Apa aja nih kita? Masalahnya di bidang penjualan. Nah, berarti kalau penjualan mungkin database-nya jadi berbeda dengan pekerjaan saya sebelumnya. Seperti itu. Oke, yang kedua Beda gitu ya? Ya, database beda. Kemudian masalahnya harus banyak adaptasi. Yang ketiga, banyak adaptasi itu sebetulnya solusi sih, tapi apa masalahnya dengan banyak adaptasi? Lebih spesifiknya mungkin ya pengenalan produk mungkin ya. Oh, maksudnya gimana pengenalan produknya? Jadi, masalahnya apa? Produknya berbeda dengan yang sebelum gitu, dijual ya. gitu aja. Produknya berbeda. Berbeda dengan yang biasa dijual. Betul. Ada lagi? Dua aja kan kayaknya. Dua aja? Ya, Cukup? Cukup. Oke. Nah, dari dua masalah ini yang sedang Pak Michael hadapi, ya, kita harus menentukan nih, yang mana yang kita akan analisa lebih lanjut ya. Dua-duanya sih perlu dianalisa gitu kan. Cuman menurut Pak Michael sendiri, yang mana yang harus dianalisa gitu kan. Itu kita bisa lakukan dengan menggunakan kriteria gitu ya. Menggunakan kriteria. Kriteria ini ada kriteria penting, dampak, dan frekuensi. Misalnya ya, seberapa penting masalah ini, dampaknya seperti apa, frekuensinya seperti apa. Kita kasih skor dari 1 sampai 5 misalnya gitu ya. 1 sampai 5. Oke. 1 berarti dia kriterianya ini paling 1 paling rendah, 5 Penting. paling besar gitu ya. Tentang database nih. Seberapa penting nih masalah database ini nih? Dari 1 sampai 5. 4. 4. Oke. Dampaknya gimana? Kalau masalah database ini terus berlanjut? Dampak negatif atau positif? Yang negatif tentunya. Kalau nggak diselesaikan? Kalau nggak diselesaikan, 4 juga. Frekuensinya? Maksudnya sering terjadi nggak ke database ini? Sering, 3 kayaknya. Oh, 3. Gitu ya. Kalau kita jumlah berapa nih? 8, 11 ya? 11. Yang ini produknya berbeda. Seberapa penting nih? Nggak terlalu. 2. Oh, oke. Maksudnya 2 tuh gimana? Iya, nggak terlalu susah dipelajari juga sebetulnya. Cuma perlu waktu aja ya. Dampaknya gimana kalau Pak Michael nggak ngerti produk-produknya? Jelek dampaknya. Berarti ke 5 atau 2 itu kalau jelek. Skornya Iya. berapa? Ya semakin tinggi jeleknya, ya semakin besar nilai skornya. 4 berarti. Oke. Ini Sama frekuensinya 3. 3. Kalau di total 9. 9. Dari sini kita bisa tentukan bahwa totalnya ya di sini yang menjadi prioritas. Benar nggak? Iya, betul. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Michael. Ya, sama-sama. Nah, begitu yang saya bisa demonstrasikan ya. Ini simple aja sih gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lakukan pengembangannya seperti apa tergantung dari kondisi di pekerjaan teman-teman sendiri. Nah, sekarang silakan Anda menentukan masalah-masalah yang ingin Anda selesaikan dan menentukan prioritasnya. Dengan cara mendownload lembar kerja pemilihan masalah kolom A seperti yang tadi saya tunjukkan pada saat demo. Untuk Anda kerjakan secara offline. Bila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, Anda dapat mempostingnya di forum kami. Di sesi berikutnya kita akan masuk ke langkah-langkah dalam proses creative problem solving yang kedua, yaitu mendefinisikan masalah. Semoga sesi mengumpulkan informasi tentang masalah ini dapat berguna bagi Anda untuk membuat diri Anda jauh lebih baik.
Hanya di Corpora e-learning, belajar bisa di mana saja dan kapan saja.